Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian knalpot ya, tapi ini knalpot lama sih, mungkin udah setahun kali nggak saya pakai, tapi kangen aja gitu pengen pakai karena waktu itu kan dilepas karena udah ganti Siemens ya yang punya ini nih, karena ini enak banget, knalpotnya kuat dan enak. Tapi saya kangen dengan si ABRT ini teman-teman. Masih inget nggak? Udah lama banget ya saya nge-review knalpot ini nih, waktu masih baru ya, belum burik kayak gini, tapi burik-burik juga ini rasanya enak ya. Si ABRT yang generasi mungkin awal-awal kali ya, dan waktu itu kan patah ya di sini nih. Nah sekarang udah saya las tadi ya, nih lasannya masih ada kayak gini ya, apa namanya, bekas-bekasnya. Emang nggak sengaja nggak diratain karena apa namanya, biar kuat aja gitu, walaupun ya bentukannya jadi gini, garinjul ya, burik banget ya. Namanya juga knalpot galvanis ya, udah pasti burik kecuali ya dicat kayak Siemens ini ya. Ini kan dicat nih pakai yang high temp, dari bawaannya udah begitu, udah dicat hitam dan lumayan awet. Ini pun udah ada bintik-bintik sih karat, tapi masih layak pakai. Nah saya pengen ganti lagi punya si ABRT ya, memang ini nggak dicat hitam, dari bawaannya juga kayak gini aja, terus pakai clear kayak gitu ya, clear yang high temp kali ya. Nih ABRT, cuma ukurannya kan berbeda ya. Kalau ini tuh kalau nggak salah ukurannya 40,5 ya untuk si ABRT ini. Cuma untuk stingernya ini kecil banget. Ini stingernya tuh 20 berapa tadi saya ngitung ya, 25 kayaknya nih. Ntar saya ukur dulu. Dulu udah pernah di ini sih, udah pernah di review ya, kurang lebih segini, 25 tuh luarnya ini ya. Berarti dalamnya ini sekitar 24, karena kan ini galvanis ini termasuk tipis ya, jadi mungkin 1 mili lebih untuk apa namanya, tebal platnya. Kecuali yang si Nens ini berat banget. Kalau ini kan ringan ya. Nah, saya ambil dulu si Nens. Nah kalau yang Nens ini sedikit lebih berat untuk bobotnya, memang kualitasnya bagus sih, karena harga juga beda ya untuk si ABRT sama si Nens ini ya. Tapi untuk leheran ini sama-sama C landai, dan kalau Nens itu lebih landai malah ya, jadi dia lebih dalam ke dalam, jadi bulat apa ya namanya ini, jadi C-nya itu lebih landai ya. Nah sedangkan si ABRT ini si leherannya C-nya itu lebih ngebulat, lebih ke depan sedikit ya. Nih bisa dibandingin tuh. Nah kayak gini ya. Tapi untuk apa namanya, gedenya sih kelihatan leherannya mirip-mirip ya. Cuma kalau yang ini kan press ya, nggak ada las-lasan. Kalau ini sebenarnya ada las-las cacing ini, banyak banget. Nah untuk Siemens juga ini kan 28 ya kalau nggak salah, bentar. Tapi dia stingernya 28 itu pure dalamnya ya. Kalau luarnya itu 29 malah tadi saya ukur. Nah segini nih, 29 28 29 28 ya, berarti dalamnya nggak tahu berapa dalamnya, mungkin sekitar 26 ya dalamnya. Terus untuk apa namanya ya, ukuran ini perutannya lebih gede sedikit, 41,5 saya lupa. Pokoknya Siemens ini lumayan sedikit lebih besar dari si apa namanya, si ABRT ini. Ya kenapa saya mau pakai ini lagi, karena apa namanya, kangen aja gitu, kangen dengan suaranya yang cenderung lebih crispy, lebih crunchy, karena platnya lebih tipis ya. Siemens ini lebih padat suaranya, lebih bulat, lebih ngebas. Kalau yang si ABRT ini nggak terlalu ngebas sih, tapi buat diajak langsam enak. Terus nanti ke performa, ke settingan rubah nggak ya? Menurut saya pribadi nih ya, sambil saya bahas aja, ini knalpot yang dua ini itu knalpot yang paling sering saya pakai sejak punya Kawasaki ya. Nah sebelumnya sih saya pernah coba yang stainless dari berbagai merek juga, tapi saya tuh nggak cocok, nggak tahu kenapa. Suaranya memang enak, lebih kemerincing ya, tergantung bahan sih ya. Stainless juga kan ada banyak grade-nya mungkin ya, ada yang kualitasnya bagus, ada yang biasa aja. Nah kayak ini kan platnya ini biasa aja, ini lebih bagus kayak gitu. Nih ini di gini ting ya. Nah lebih ting, yang ini lebih tek gitu, jadi lebih tebal yang ini. Tapi untuk soundnya enak mana kalau diajak apa namanya, reading RPM bawah, terus terang enak yang ABRT, lebih tipis, lebih enak suara kemerincingnya. Nens juga khas banget suaranya,
RPM atas juga lebih bulat, lebih ngebas, enak banget. Yang ABRT juga ini lumayan, tapi agak sedikit apa ya, nyempring suaranya, tapi tetap khas galvanis bulat ya. Jadi saya galvanis aja pakai knalpotnya kalau cocok, itu cocok pertama. Yang kedua itu performanya itu yang saya rasa dengan ukuran perut yang sama disandingin dengan stainless itu jauh banget. Biasanya kalau dari galvanis ke stainless settingan pasti berubah drastis karena spuyer, pilot jet, main jet, settingan karbu minta ganti semuanya berubah ya. Tapi kalau ini paling ngerubah angin atau dikit-dikit lah ya, karena walaupun ini sebenarnya speknya beda ya. Ini semi kompetisi, kalau ini ya sebenarnya buat standar porting aja ya. Makanya si stingernya kecil, tapi kelebihannya stinger kecil ini kalau dibawa nanjak-nanjak ya ke area pegunungan, terus berkelok-kelok turun naik ya, treknya, medan jalannya itu enak banget. Kalau stinger ini semakin besar 28 bahkan lebih, itu kan ngobok, apalagi saya kan settingannya lumayan basah teman-teman. Jadi ya sekarang sih udah nggak terlalu basah, sengaja saya buat setting di dalam kota gitu. Jadi saya rasa pakai knalpot ini pun penurunan performanya nggak signifikan. Pasti ada penurunan di RPM atas sih, tapi bawahnya ini harusnya lebih jengat ya, harusnya sih. Tapi nggak tahu karena kan udah lama banget saya nggak pakai knalpot ini ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat yang seneng galvanis ya, kalian mengutamakan performa berarti orangnya. Kalau mengutamakan tampilan ya tentu stainless. Kenapa? Karena bersih stainless itu. Saya juga sih pengennya stainless, cuma nggak pernah nemu stainless yang cocok, apa namanya, yang cocok performanya yang enak banget gitu. Kadang bawahnya enak, tengahnya enak, atasnya ngambang nggak enak gitu, stuck gitu ya. Pusing lagi, harus reset lagi, nyeting lagi gitu ya. Terus Pak, kalau perawatan ya tentu lebih mudah yang stainless, tinggal dilap doang kan. Kalau ini dilap juga tetap burik sih sebenarnya. Nanti motornya tampilannya jadi kurang estetik sih pastinya ya, tapi nggak apa-apa lah, bodo amat dengan tampilan, yang penting bersih. Bersih atasnya doang. Kalau knalpot ya mau gimana ya, galvanis itu susah banget kecuali kitanya rajin buat ngecat yang high temp. Kalau nggak rajin, yang males ya dicat pun ya nggak lama, mungkin ini udah mulai karat-karat lah gitu. Ya itulah kelebihan dan kekurangan si stainless ini, si galvanis ya. Terus untuk silencer masih setia dengan si R9, karena ini stinger yang memang pojoknya lah, kalau orang Sunda bilang tuh ini pemeran utamanya ini. Walaupun saya dulu pernah ganti-ganti dari berbagai macam stinger, dari yang murah sampai yang paling mahal Aero palingnya saya pakai. Tapi balik lagi ke silencer ini, karena ini silencer buat saya tuh renyah, suaranya khas, terus jarang yang pakai. Kalau jarang yang pakai, otomatis kita doang yang punya sound ini gitu. Ya saya senang aja. Walaupun ini juga udah mulai menguningnya, si resin-resinnya ya udahlah, memang begitu adanya. Oke, sekarang saya mau pasang dulu nih knalpot ya di si RR. Nih motornya tuh. Mudah-mudahan nanti malam cerah, terus saya bisa ngetes ini si ABRT ya. Nanti kita bahas. Oke, see you, bye bye, next time. Assalamualaikum.